Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Terima kasih anak-anakku yang luar biasa. Pagi hari ini saya berharap kalian masih tetap sehat, tetap semangat, keep stay at home, dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan kita, kebersihan di mana kita berada, tetap berada di rumah, tetap belajar, tetap bisa berprestasi dan berkarya walaupun di rumah. Nah, ini yang harapan kita semuanya ya. Oke, pagi hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam daring fisika, dan kali ini kita akan bersama-sama membahas pasangan KD 3.11 4.11 yaitu tentang manfaat alat optik ya. Saya berharap anak-anak sudah membaca, sudah melihat video yang sudah saya kirimkan, video awal, dua video ya, video awal tentang konsep alat optik. Apa itu alat optik, kemudian contoh-contoh alat optik di sekitar kita itu apa, bagaimana prinsip kerjanya, dan sebagainya. Sehingga pagi hari ini kita bisa diskusi lebih dalam, saling sharing, menyamakan persepsi tentang alat-alat optik. Sebelumnya, jangan lupa selalu tersenyum. Selalulah tersenyum, berikan senyum kita kepada orang-orang di sekitar kita, senyum kebahagiaan, senyum yang tulus. Dengan senyum yang tulus penuh kebahagiaan itulah insya Allah akan selalu terpancar aura positif dari pikiran dan hati kita. Kalau aura yang positif ini selalu terpancar dari diri kita, maka insya Allah kita belajar akan lebih mudah dan dimudahkan, dan pada akhirnya menjadi ilmu yang manfaat. Maslahah fid-dini wa dunya wal akhirah. Amin. Oke anak-anakku, ya berdoa dulu, berdoa. Ya, kita mulai sesuatu dengan doa agar dimudahkan dan diberi kesenian berpikir kepada kita semuanya. Ayo, berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai ya. Ya, disiapkan alat-alat tulis, buku, pada hal-hal yang perlu untuk dicatat, ya kita catat. Pada pagi hari ini juga kita ingin juga nanti berlatih soal berkaitan dengan alat-alat optik ini ya. Oke, siap semua ya? Ya. Kalau begitu kita masuk di daring fisika kelas 11 MIPA dengan topik alat optik. Ini adalah pasangan KD 3.11 4.11 di semester 4. Berikutnya kita mulai dari konsep dasarnya ya. Konsep dasar dari alat optik ya, alat optik. Alat optik biasanya kita mulai dari alat optik bikinan Gusti Allah. Apa itu? Iya betul. Adalah mata. Nah, ini mata. Konsep mata. Nah, ini secara real, secara teori anak-anak sudah bisa baca dari buku, bagian-bagiannya, fungsinya, dan sebagainya. Hari ini kita coba jelaskan sedikit tentang ini. Ya, gambar mata ini, satu mata dari gambar. Saya ambil dari internet gambar ini ya. Ini bagian-bagian dari mata kita, ada alis. Nah, ini apa fungsinya alis ini? Iya, betul ya. Jadi alis ini adalah berfungsi untuk menahan aliran keringat supaya nggak bablas masuk ke mata, tetapi nah ngepot di sini. Loh Pak, kadang-kadang kalau ada ibu-ibu itu atau cewek-cewek kadang-kadang alisnya dikerok Pak. Nah itu ya monggo dengan risikonya. Demi penampilan yang cantik sampai dikerok. Padahal ini sebenarnya adalah berfungsi supaya keringat kita tidak langsung mengucur jatuh ke mata. Ya, baik, berikutnya yang kedua adalah ini. Ya, ini bulu-bulu lentik. Ini yang disebut dengan bulu mata. Bulu mata ini juga berfungsi. Apa fungsinya? Ya, betul. Ya, fungsinya adalah untuk menahan debu atau pancaran
cahaya yang kuat, nanti tersaring oleh bulu-bulu lentik ini. Kemudian dari bagian depan juga ini ada yang kelihatan putih bunder besar ini. Nah, ini adalah bola mata. Kemudian dari tampak depan juga ini ada yang hitam besar. Nah, ini yang kemudian disebut dengan iris. Iris itu tempat pigmen warna mata. Orang Indonesia pada umumnya berwarna hitam. Ada juga orang barat itu yang berwarna hijau, biru, gitu. Abu-abu, merah. Oh salah. Kalau merah itu orang belen, sakit mata. Ya. Kemudian di bagian iris ini, di bagian tengah sendiri ada sesuatu yang berwarna lebih kelam, lebih hitam. Ini tempat pintu masuknya cahaya. Ini yang disebut dengan pupil, ya, pupil. Ya, ini kalau dilihat dari tampak depan seperti ini. Kemudian kalau kita bisa lihat secara agak ke dalam, nah ini gambar bola mata secara keseluruhan. Nanti bagian paling depan, nah ini kalau mobil itu ada kaca depan. Ini kalau di mata namanya kornea, ini ya kornea. Kemudian di sini yang putih tengah ini adalah lensa matanya, lensa mata. Di ujung-ujung lensa mata, ini di ujung atas dan ujung bawah, ini ada otot mata yang sering disebut dengan otot siliar. Otot siliar. Kemudian yang hijau, nah yang hijau ini adalah pupil. Ini pintu masuknya cahaya nanti di sini. Ini pupilnya ada di sini. Oke. Nah, kemudian benda yang dilihat, benda yang di depan dilihat ini, maka bayangannya akan jatuh di sini. Seharusnya tepat di sini. Ini di retina, di selaput jala atau retina. Ini tempat menangkap bayangan. Dan kita lihat sifat bayangannya ini terbalik, kemudian diperkecil. Ini nyata terbalik diperkecil. Loh Pak, kok terbalik? Padahal yang kita lihat kan tidak terbalik. Ya betul. Ya ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya umat manusia. Supaya bayangan yang kita lihat tidak terbalik, maka Allah memberikan saraf pembalik sehingga yang kita lihat ini adalah tetap tidak terbalik. Kemudian di belakang ini ada ini ada di belakang ada saraf mata ya. Itu kira-kira bagian-bagian dari sekilas tentang mata secara umum. Kemudian loh Pak, ini gambar apa nih? Nah, ini anak-anak mungkin pernah menjumpai ya kondisi seperti ini, bola matanya tidak seiring, tidak seirama. Ini serongnya ke sini, ini juga ke sini. Ini yang sering kita sebut dengan apa ini? Iya, betul ya. Mata juling. Nah, mata juling ini biasanya adalah bawaan atau ada kesalahan ototnya sekitar itu. Ya. Itu gambaran sekilas tentang mata. Kemudian nanti akan kita berbicara juga tentang beberapa cacat mata ya, cacat mata. Jadi kalau untuk mata normal, insya Allah ya seperti mata kita semuanya ini ya. Jadi kita bersyukur, patut bersyukur kepada Yang Kuasa, diberikan mata yang indah, mata yang sehat, mata yang normal. Lupa apa ada mata yang tidak normal? Oh iya ada. Yang sering disebut dengan cacat mata. Cacat mata ini bisa bawaan, bisa juga karena kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Contohnya seperti ini anak-anak. Ya. Ini ketika ada sinar ini melihat jauh, ini berarti sinarnya kalau sinarnya sejajar begini, berarti ini melihat benda yang jauh. Bayangannya jatuhnya di depan retina. Padahal seharusnya kalau mata normal bayangannya pasti jatuh di retina, tetapi ini di depannya. Ini yang kemudian disebut rabun jauh. Rabun jauh, jadi tidak bisa melihat jauh. Kalau lihat jauh kabur karena apa? Nah ini bayangannya tidak di retina tetapi di depannya retina. Nah Pak, supaya bisa bayangannya jatuh ke belakang pas di retina gimana? Nah orang itu harus memakai kacamata. Kacamatanya berlensa cekung. Nah, kemudian kita sebut dengan berkacamata minus. Jadi fungsi kacamata, fungsi lensa cekung ini
supaya bayangannya mundur. Jadi memundurkan bayangan supaya bayangannya pas di retina. Gitu ya, paham ya? Jadi, untuk rabun jauh atau miopi bahasanya, miopi, bayangannya jatuh di depan retina. Supaya bisa tepat di retina, dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau konkav. Nah, bahasanya konkav ya. Baik, kita berikutnya, kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu yang kebalikannya dari ini. Ya. Ya, yang berikutnya ini. Konsep mata yang berikutnya kebalikannya dari tadi. Kalau ini bendanya di dekat sini. Benda di dekat. Nah, harusnya kalau mata normal jatuhnya juga di pas di retina, tetapi dia di belakang retina. Maka bayangannya jadi kabur. Orang ini nggak bisa melihat dekat, maka disebut dengan rabun dekat. Nah, gimana supaya bisa tampak jelas? Nah, biasanya dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau konveks. Jadi fungsi kacamata cembung atau kacamata plus itu adalah untuk memajukan bayangan yang tadinya di belakang retina menjadi pas jatuh di retina. Nah, ini biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah sepuh. Secara otomatis biasanya dia mengalami rabun dekat atau hipermetrop. Makanya bapak-bapak kita, ibu-ibu kita kalau disuruh tanda tangan atau membaca sesuatu, biasanya bendanya dijauhkan. Mau melihat rapotnya agak dijauhkan, itu baru kelihatan. Karena dia tidak bisa melihat dekat. Bisa juga faktor keturunan. Kalau faktor keturunan ini berarti bola matanya ini tidak normal seperti ini, tapi agak pipih. Nah, agak pipih. Itu berarti faktor keturunan. Ini yang agak susah kalau faktor keturunan. Jadi kebalikan dengan miopi rabun jauh tadi. Kalau rabun jauh tadi biasanya diderita oleh anak-anak muda, anak-anak sekolah, pelajar, karena kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang pas, ya, tidak pas. Nah, ini. Jadi biasanya membaca sambil tidur, sering baca HP, sering bermain game tanpa memperhatikan faktor-faktor kesehatan. Nah, ini bahayanya di situ. Jadi ketika melihat dekat, ini otot, ketika melihat jauh ini memipih, lensa mata ini memipih. Nah, karena kebiasaan membaca membaca sering terlalu dekat, kemudian sering bermain HP dan sebagainya, maka lensa mata ini biasanya mencembung, terbiasa mencembung. Sehingga ketika harus melihat jauh, seharusnya memipih, ditarik oleh otot-otot siliar ini, dia sudah kewalahan, nggak bisa memipih lagi. Makanya menjadi rabun jauh atau miopi. Atau bisa juga secara keturunan, ini biasanya memiliki bola mata secara genetik agak lonjong. Nah, agak lonjong, ya akhirnya mau nggak mau bayangannya jatuhnya di depan retina. Itu ya, oke, itu konsep-konsep dasarnya untuk mata. Nah, yang berikutnya anak-anak, kita lanjutkan dengan loop. Nah, untuk mata, rumus-rumus, kemudian penurunannya bagaimana, anak-anak coba bisa belajar di video awal yang sudah saya kirim. Berikutnya adalah konsep loop, anak-anak. Ini gambar loop yang secara real, anak-anak pernah lihat ini ya, loop Suryakanta atau Surya Kondo. Ini alat untuk memperbesar benda-benda yang kecil, biasanya dipakai oleh tukang servis arloji atau tukang-tukang elektro yang sudah sepuh. Dia berkaitan dengan baut atau rangkaian-rangkaian yang rumit, yang kecil, maka dibantu dengan Surya Kondo atau kaca pembesar atau loop.
Nah, konsep loop ini sama dengan mata, jadi terdiri dari satu lensa cembung. Cuma syarat menggunakan loop, maka bendanya harus di ruang satu. Ruang satu itu antara titik optik sampai dengan titik fokus. Jadi bendanya harus terletak di ruang satu. Kalau benda di ruang satu, nah ini, maka gambar bayangannya nanti akan di sini maya. Nah, titik-titik ini berarti maya atau semu, virtual sama virtual, maya atau semu, diperbesar. Jadi sifat bayangannya maya diperbesar, kemudian semu. Kalau di mata tadi apa? Ya, betul ya. Kalau di mata tadi nyata, terbalik, diperkecil. Kalau di loop, maya, tegak, diperbesar. Nah, kemudian di sini anak-anak bisa lihat sudutnya kita misalkan adalah theta aksen. Nah, ini sudut dengan menggunakan loop theta aksen. Kalau melihat tanpa loop, ini sudutnya pendek seperti ini. Nah, lebih kecil. Nah, perbandingan antara sudut yang menggunakan alat dengan sudut tanpa loop, tanpa alat, ini yang kemudian disebut dengan perbesaran sudut. Kalau secara optik, ya ini, benda sampai ke lensa, ini disebut S. Kemudian kalau bayangan sampai ke lensa, ini disebut dengan S aksen. Nah, pengamatan yang seperti ini, pengamatan di mana bendanya terletak antara titik optik, titik O, sampai dengan fokus di ruang satu, ini yang disebut dengan pengamatan dengan berakomodasi maksimum. Kalau gambar yang bawah, ini bendanya pas di fokus. Kalau bendanya pas di fokus, maka gambarnya akan sejajar seperti ini. Ini yang disebut dengan pengamatan tanpa berakomodasi. Jadi secara sederhana, perbedaan berakomodasi maksimum dengan tak berakomodasi itu terletak pada jarak bendanya. Kalau jarak bendanya kurang dari fokus, bendanya di ruang satu, maka berakomodasi maksimum. Kalau pas di fokus, berarti S-nya pada karo F, S-nya sama dengan F, maka dikatakan tak berakomodasi atau tanpa berakomodasi. Gitu ya. Persamaan-persamaannya silakan juga bisa dilihat di video awal yang sudah kita kirimkan ya. Ada pertanyaan anak-anak dari sini? Kalau tidak ada, coba satu pertanyaan, satu soal sederhana, soal tentang konsep, soal level 1. Perhatikan ciri-ciri kondisi mata berikut. Nomor 1, bayangan benda pada titik dekat normal berada di depan retina. Bayangan benda pada titik dekat normal berada di depan retina. Bayangannya di depan. Titik dekatnya lebih dari 25. Dapat ditolong dengan lensa bikonkaf. Bikonkaf itu negatif cekung. Tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang dekat. Berarti rabun dekat. Nah, ciri-ciri kondisi penderita rabun dekat. Nah, ini ciri dari rabun dekat tadi apa? Rabun, jadi buret. Rabun. Jadi tidak bisa melihat dekat, rabun dekat atau hipermetrop. Kalau hipermetrop jelas nomor 4 yang betul ya. Tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang lebih dekat. Kemudian ditolong dengan lensa bikonkaf negatif cekung. Nah, salah ya. Bukan. Ini bukan ya. Berarti yang betul tadi adalah yang nomor 4 ini. Kemudian yang nomor 3 salah. Kemudian titik dekatnya lebih dari 25. Kalau 25 kan normal, jadi orang normal. Karena dia nggak bisa melihat dekat, berarti otomatis titik dekatnya pasti lebih dari 25. Jadi ini juga ya. Kemudian perhatikan nomor 1, bayangan benda pada titik berada di depan retina. Kalau rabun dekat, maka bayangannya harusnya di belakang retina. Jadi ini salah. Berarti yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Oke. Nah, inilah jawaban yang kita anak-anak ya. Boleh di screenshot anak-anak silakan.
Sebelum dilanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk soal yang kedua ya, soal yang kedua. Seseorang memiliki titik dekat 50 cm. Ya, berarti rabun apa ini? Ya, betul. Rabun dekat. Jadi tidak bisa melihat dekat. Dia paling dekat hanya bisa melihat pada jarak 50 cm. Hendak membaca buku pada jarak 25. Nah, ini seperti pengen membaca seperti orang normal. Agar orang tersebut dapat membaca dengan jelas, maka harus memakai kacamata berkekuatan berapa. Oke, jadi dari sini kita tulis dulu apa ini. Yang pertama, rabun dekat dulu. Kita tulis bahwa dia adalah mengalami rabun dekat. Oke. Kemudian normalnya ini adalah sebagai S, sebagai jaraknya benda, ini berarti 25 cm. Kemudian yang 50 cm ini adalah posisi tempat bayangannya. Jadi kita tulis sebagai S aksen. Bayangannya di kacamata itu selalu negatif, maka ditulis dengan negatif 50 cm. Oke. Kalau sudah, silakan dimasukkan ke rumus seperti biasanya yang sudah dihafal sejak SMP. Seper F sama dengan seper S, kemudian ditambah dengan seper S aksen. Oke, silakan dilanjut. Ya, betul. Kita nanti tulis seper 25, kemudian ditambah seper negatif 50. Samakan penyebutnya, jadi 50, ini berarti 2, 50 bagi 25, 2, plus min jadi min 1. Berarti hasilnya adalah seper 50. Kalau sudah dibalik, berarti F sama dengan 50 cm. Kalau F-nya sudah ketemu, berarti kita bisa nulis P kuat lensa, yaitu 100 dibagi dengan F. Masukkan, berarti 100 dibagi 50, ketemunya adalah 2 dioptri. Coret, 2 dioptri. Kalau nggak mau cara tradisional, cara konvensional, cara ribet begini, anak-anak bisa menggunakan cara yang mungkin dipandang lebih simpel ya, dengan menggunakan rumus singkat. Ya, rumus singkatnya apa ini? Ya kita tulis untuk rabun dekat berarti apa ini? P sama dengan 100 dibagi normal dibagi 25, kemudian dikurangi dengan 100 dibagi PP-nya. Kan dihitung pakai itu. Jadi nanti 100 dibagi 25 berarti 4, dikurangi 100 per PP-nya ini adalah 50. Jadi 4 dikurangi 2, berarti jawabnya 2. Sama persis dengan ini. Silahkan, boleh pakai cara konvensional, boleh cara cepat. Tapi saran saya kuasai dulu dengan cara-cara yang reguler seperti biasanya. Baru nanti kalau sudah paham, boleh silahkan dilanjut dengan cara-cara yang lebih praktis. Oke? Ya anak-anak, sementara cukup pada pertemuan kali ini. Saya berharap anak-anak bisa lebih banyak berlatih lagi, lebih semangat. Jangan lupa 2 soal latihan bisa untuk dikerjakan untuk lebih memantapkan diri, sehingga anak-anak lebih bisa menguasai soal dan konsep tentang alat optik ini dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak. Semoga kita semuanya dilindungi Allah, diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah virus corona. Terima kasih, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.